Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Dilam Daur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube, hari ini hari Rabu jam 10.43 malam, tanggal 1 Mei tahun 2024. Tepat pada hari buruh ini, IHSG pasar saham ditutup, maksudnya libur. Jadi tidak ada kegiatan apa-apa. Dan saya mencoba untuk real time lagi, tertarik dengan saham brand. Kita buka, masuk di saham brand. Ya, ini brand. Saham brand punya Prayogo Pangestu ya, yang sekarang berada di 9.225. Brand ini emiten baru, punyanya Prayogo Pangestu yang IPO kira-kira Oktober, kira-kira akhir tahun 2023. Dan sampai sekarang kurang lebih kira-kira setengah tahunan. Jadi mulai dari IPO itu harganya di bawah 1.000, tepatnya mungkin di atas 700-an ya, 780-an. Bayangkan, dalam waktu belum ada 1 tahun, 6 bulan ya, saham brand sudah naik 1.200%, 12 kali lipat ya. Ini fakta yang sangat menarik. Terus ada apa dengan saham brand ini? Kok kelihatan aneh? Sehingga ada chart yang menarik perhatian juga. Yang memegang Bitcoin masih kalah sama brand. Bitcoin 5 tahun dari 5K ke 70K. Brand setahun dari 780 ke 9K. Nah, ya kan? Jadi dia membandingkan dengan Bitcoin itu masih kalah dengan brand. Keuntungannya menang brand. Oke, untuk saham brand ini saya pernah mencoba waktu saya baru-baru masuk di saham, belajar saham dan baru masuk. Saya melihat-lihat untuk saham itu ada yang kelihatan menarik, yaitu di saham brand ini. Waktu itu kita lihatkan ya, sudah saya screenshot, saya lihatkan. Nah, ini sudah saya screenshot. Saya masuk itu kira-kira Februari yang lalu, 1 Februari kalau nggak salah ya, saya ingat. Masuk saham pertama di awal Februari. Dalam waktu 10 harian saya tertarik dengan saham brand. Saya beli, saya tidak tahu cara mainnya, saya nggak tahu. Ya saya beli karena ini pergerakannya kok bagus banget gitu loh. Jadi ini mungkin kalau saya masuk di sini akan untung gitu. Saya masuk 17 lot. Waktu itu harganya 5.100. 15 Februari ya ini. 15 Februari. Total 8.670. Saya rugi berapa? 868 ribuan. Coba 800 pertama kali saya masuk. Jerat saya nggak tahu mainnya, tidak tahu naik, tiba-tiba masuk ngek langsung turun news. Terus dalam perkiraan saya turun drastis, saya nggak tahu cut loss, nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu cut loss, saya biarkan aja sampai rugi 100.
1 hari kemudian rugi 200 dan meningkat hingga mencapai 868.000. Selanjutnya udah, kalau gini terus saya rugi, semakin lama semakin banyak. Saya jual. Setelah saya jual, apa yang terjadi? Saham itu naik lagi. Ngek gitu, naik lagi. Waduh. Saya istilahnya udah terlanjur. Nah, mulai dari itu beberapa hari lagi ya saya selalu berpikir ada apa ini saham ini. Jadi saya selalu tertarik dengan saham brand ini. Terus beberapa hari lagi saya masuk lagi. Nah, di 5 April ya. Nah, kemarin Februari, sekarang April. Nah, saya ingat, itu ada saham brand yang dulu saya rugi. Saya masuk lagi. Ceritanya saya penasaran kan. Saya masuk lagi. Pada 5 April waktu itu udah naik 1.300 ya. Februari sampai April itu udah naik 1.300. Terus saya beli 10 lot. Total kerugiannya 100.720. 12 ya. Nah, setelah itu saya takut kalau kejadian yang pertama dulu kan saya biarkan turun hingga beberapa hari. Terus dengan pengalaman yang lalu saya masuk, begitu turun saya cepat ambil cut loss dan baru 100.000 kerugiannya. Tapi setelah saya cut loss itu naik lagi. Itu yang kedua. Terus lagi yang ketiga 18 April yang belum lama yang lalu. Nah, masuk lagi 27 lot. Ya. 27 lot di harga 7.925 waktu itu. Terus ya kejadiannya hampir sama. Saya masuk naik langsung turun, seakan-akan itu dia tahu yang ada di dalam pemainnya itu ada, seakan-akan tuh tahu 21 juta rugi 135 ribuan. Nah, saya masuk itu seakan-akan tahu, langsung diturunkan gitu. Nah, setelah diturunkan cut loss lagi, naik lagi. Nah, jadi sudah 3 kali saya mengalami kerugian di saham brand ini. Nah, tapi saya masih penasaran, kepingin menaklukkan saham ini. Saya pengen masuk dan meraih keuntungan, penasaran saya sangat. Nah, untuk pengalaman 3 kali pengalaman rugi terus, jadi akan membuat saya selalu mempelajari pergerakannya. Siapa yang main di sana, bandar atau apapun itu namanya. Yang jelas ada sesuatu yang aneh di saham brand ini. Jadi membuat saya penasaran. Nah, lagi kalau waktu pertama kali saya dilihat ya, pertama kali 15 Februari saya beli di 5.100. Nah, seandainya waktu itu saya diamkan aja sampai sekarang ya harganya hampir 2 kali lipat kan. Nah, gitu. Seandainya, cuman ya namanya belajar itu kan nggak tahu ya, memang perlu pengalaman. Jadi dengan adanya pengalaman tersebut membuat saya akan lebih punya ilmu lagi lah, bagaimana cara menghadapi suatu saham supaya mendapatkan keuntungan. Jadi perlu untuk dicoba walaupun itu rugi. Baik, untuk saham brand ini memang dari waktu IPO sampai sekarang itu kenaikannya 1.200 kali lipat, dan itu memang membuat aneh
kadang-kadang gini ya, di mana itu, di brand ini di atas itu ada tatonya merah, kuning ya, kuning. Nah itu yang kalau saya baca memperlihatkan, hati-hati jangan masuk di sini. Nah gitu, ada peringatan seperti itu. Karena apa? Pergerakannya itu mencurigakan sekali. Coba ini lihat 9.200 ya, harga tertinggi peaknya kan 9.250. Lah terus turunnya lah cepat, tiba-tiba ngek gitu dari jam 1.40. Kira-kira nggak ada setengah jam langsung turun di 8.50. Ini biasanya ini ada retail masuk ya, lumayan duitnya lumayan lah, langsung di ngek gitu, langsung diturunkan. Nah pemain-pemain ini sangat pintar sekali. Yang masuk di brand ini sangat pintar sekali untuk menurunkan. Nah yang saya herankan, modalnya kok besar banget gitu loh untuk menarik suatu apa itu, untuk menarik dana di sini dan menjual secara besar-besaran kok cepet banget. Atau mungkin ini kerja tim. Saya yakin ini kerja tim. Kalau nggak kerja tim nggak mungkin ini. Jadi masing bareng gitu, saling tiktokan, naikkan. Setelah ada korban, nah korban baru ayo sama-sama tarik, ngek turun gitu. Jadi ada permainan di sini. Begitulah kira-kira ulasan saya di saham brand, dan akan selalu saya pantau pergerakannya. Tapi untuk brand ini sudah terlalu tinggi harganya. Jadi kalau masuk ya riskan juga. Oke, nunggu nanti kalau sudah turun, tapi mungkinkah ini turun? Kita juga masih tanda tanya ya. Tapi saya setiap hari ya, jujur, saya selalu melihat pergerakan brand ini. Selalu saya lihat, dan saya lihat order booknya. Selalu saya lihat cara mainnya gimana. Ya, karena saya kepingin masuk. Nah, kalau masuk di sini ya, kalau untung bisa untung besar gitu loh. Karena apa? Volatilitasnya tinggi. Kalau pas masuk di ya pas kalau bejo ya, namanya kalau bejo itu bisa untung besar. Tapi kalau tidak bejo ya rugi. Tapi di sini pemainnya pinter-pinter. Saya akui pinter-pinter. Ini pasti kerja tim, profesional gitu. Nah, kalau dilihat dari yang ini investor apa itu? Foreign net buy-nya ada 56 miliar. Sebenarnya kecil. Nah, ini ada yang domestic sell ini. Domestic sell ini saya yakin ini rugi ini. Seperti saya. Oke. Nah, jadi pengen ketawa saya. Oke, terima kasih, sekedar ulasan dan share saya tentang saham brand yang ingin saya pelajari biar saya bisa masuk di sini dan bisa mendapatkan cuan. Sekali lagi ini disclaimer on, bukan ajakan, dan silakan berkomentar jika ada sesuatu yang menarik atau salah-salah kata saya. Juga subscribe-nya untuk menambah semangat saya. Selamat malam.